Sumber sejarah dibuat oleh Anindya Eva Putri Ramadhani absen 4 dan Kirania Putri Wijaya absen 18. Daftar isi: 1. Pengertian. 2. Manfaat sumber sejarah. 3. Jenis-jenis sumber sejarah. 4. Sumber sejarah tulisan. 5. Sumber sejarah lisan. 6. Sumber sejarah benda. 7. Sumber sejarah primer. 8. Sumber sejarah sekunder. Dan 9. Sumber sejarah tersier. Pengertian. Apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi mengenai peristiwa di masa lalu dan digunakan untuk mempelajari sejarah. Sumber ini adalah sesuatu yang menginformasi kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar, dan sumber ini dapat menjadi petunjuk untuk mengkaji sejarah. Manfaat sumber sejarah. Yang pertama, sebagai bahan penelitian yang objektif. Sumber sejarah menyediakan data dan bukti yang menjadi dasar penulisan sejarah yang ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, untuk menjaga tradisi dan budaya. Melalui catatan sejarah, bangsa-bangsa dapat melestarikan cerita rakyat, adat istiadat, dan tradisi leluhur agar tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, untuk mempermudah dokumentasi dan pembelajaran. Sumber sejarah seperti buku, artikel, dan film dokumenter memudahkan masyarakat umum untuk mempelajari dan memahami peristiwa di masa lalu. Yang keempat, sebagai inspirasi dan pembentukan nilai. Kisah-kisah sejarah dapat memberikan inspirasi dan pelajaran moral yang membantu dalam pembentukan nilai dan etika dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis sumber sejarah. Jenis sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sumber sejarah berdasarkan sifat. Sumber sejarah berdasarkan bentuk dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Sedangkan sumber sejarah berdasarkan sifat juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Berikut pengertiannya. Sumber sejarah tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau berupa tulisan dan catatan. Tulisan ini bisa ada di berbagai tempat seperti prasasti, arsip, naskah kuno, buku, surat kabar, dan babat. Berikut contohnya. Pada gambar pertama, terdapat prasasti Singasari yang ditulis menggunakan huruf Pallawa. Lalu, pada gambar kedua, terdapat naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan pada gambar ketiga, terdapat babat Kianti. Selanjutnya ada sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan adalah keterangan yang diperoleh dari orang yang mengalami atau menyaksikan langsung suatu peristiwa sejarah, seperti melalui wawancara dengan saksi mata atau pelaku sejarah. Selain itu, sumber lisan juga mencakup tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun seperti cerita rakyat, legenda, atau dongeng. Contoh sumber sejarah lisan, yang pertama ada proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno. Yang kedua ada wawancara dengan narasumber atau pelaku sejarah. Sumber sejarah benda. Sumber sejarah benda atau artefak adalah peninggalan sejarah berupa benda fisik yang dibuat manusia atau berasal dari alam dan berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Contohnya termasuk candi, patung, alat-alat dari batu atau logam, prasasti, hingga mata uang. Benda ini sangat penting karena dapat memberikan bukti nyata tentang kehidupan dan aktivitas manusia di masa lampau. Contoh sumber sejarah benda, yang pertama ada Yoni dan Lingga yang melambangkan kesuburan. Yang kedua ada Arca Ganesha dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Candi Borobudur. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah catatan atau bukti langsung yang dibuat oleh saksi mata atau peserta peristiwa sejarah pada masa terjadinya. Sumber-sumber ini bisa berupa dokumen seperti surat, buku harian, atau dokumentasi resmi, artefak fisik seperti alat atau bangunan bersejarah, atau rekaman lisan, foto, dan karya seni yang dibuat sezaman dengan peristiwa tersebut.
Contoh sumber sejarah primer. Yang pertama, ada naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Soekarno saat peristiwa sejarah. Yang kedua, ada foto saat pembacaan proklamasi. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah sumber yang dibuat setelah suatu peristiwa sejarah terjadi dan tidak berasal dari saksi mata secara langsung, melainkan hasil analisis, interpretasi, atau sintesis dari sumber primer. Contohnya meliputi buku sejarah yang ditulis sejarawan, artikel ilmiah, biografi, dan buku teks. Contoh sumber sejarah sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian sejarawan seperti The History of Java dan Historia del Regno di Foxy. Sumber sejarah tersier. Sumber tersier adalah kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Sumber sejarah ini merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian ahli sejarah yang dianalisis. Contoh sumber sejarah tersier. Contoh sumber tersier meliputi ensiklopedia, buku teks, kamus, alamanak, dan daftar bacaan. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai kompilasi dan ringkasan dari sumber primer dan sekunder, memberikan gambaran umum tentang suatu topik tanpa menyajikan analisis asli.